Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa di dalam acara dan program Ramadan Terbaikku. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan membawakan daripada satu kisah Nabi minal Anbiya, satu kisah Al-Karim Ibnul Karim, seorang Nabi yang hidupnya dikelilingi oleh para nabi. Dia punya ayah nabi, dia punya saudara nabi, bahkan dia punya cucu nabi, anaknya nabi, yaitu Nabi Allah Ishaq bin Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Tentunya Al-Quran tidak terlalu banyak bercerita tentang Nabi Ibrahim kecuali beberapa kisah tentang kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran daripada Nabi Ishaq. Karena Nabi Allah Ibrahim yang waktu itu sudah masuk di usia senja, begitu juga dengan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira itu kepada Nabi Ibrahim dan sang istri atau ibunda daripada Nabi Ishaq, yaitu Sayyidah Sarah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim di beberapa ayat dan di beberapa surat tentang bisyarah, kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan sang istri. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حِينَئِذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتِي أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Hud, ayat yang tadi kita bacakan adalah kisah atau sepenggal kisah kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim waktu itu sudah di usia senja. Dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. Dan istri beliau Sayyidah Sarah yang berusia waktu itu 90 tahun. Maka Allah ceritakan, sungguh telah datang utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bil busyra, membawa kabar. Ketika mereka datang, qalu salama, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun menjawab daripada salam tersebut. Fama labitha an ja'a bi ijlin hina idzin, maka ketika tamu tersebut atau dua malaikat yang waktu itu menyamar sebagai tamu kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang gemar dengan tamu, sangat cinta terhadap tamu. Bahkan dikatakan Abu Daifan, Nabi Ibrahim itu nabi yang selalu atau hidupnya hari-harinya menjamu daripada tamu. Sehingga ketika ada 3 utusan Allah Subhanahu wa taala yang melintas di rumahnya, dijamu oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa mereka adalah malaikat. Maka datang ketiga orang tersebut ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah nyatakan di sini, fama labitha an ja'a bi ijlin hina idzin. Maka sang istri bergegas menyiapkan makanan untuk sang tamu tadi. Falamma ra'a aydiyahum la tasil ilaihi nakirahum wa aujasa minhum hifa. Setelah dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sang tamu tidak mulai daripada makan. Bahkan sang tamu itu hanya memandang daripada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim merasa takut. Ya,
Karena umumnya tamu itu ketika dihidangkan makanan, mereka akan makan. Ini tamu justru tidak makan. Mereka mandang, memelihati daripada wajah Nabi Ibrahim. Karena terlihat ada rasa takut daripada Nabi Ibrahim akan tamu tersebut, maka sang tamu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, la takhaf, inna ursilna ila qaumil. Wahai Ibrahim, kata tamu tadi, la takhaf, jangan takut. Kami ini adalah utusan Allah. Kami 3 orang ini adalah malaikat yang Allah utus untuk mengazab kaum Nabi Lut. Karena Nabi Lut waktu itu hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Lut ini adalah sepupu daripada Nabi Ibrahim. Waktu itu malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan daripada kaum Nabi Lut. Sebelum mereka sampai di kota Nabi Lut, mereka singgah ke rumah Nabi Ibrahim untuk membawa kabar gembira itu. Wa imra'atuhu ga'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka diberilah kabar tadi, maka 3 utusan tadi, 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, mereka membawa daripada kabar tadi. Fadhahikat, yang waktu itu sang istri mendengar, menyimak percakapan daripada malaikat itu dengan Nabi Ibrahim. Tertawa sang istri. Fabasyarnaha bi Ishaq, kami beri kabar gembira, Allah ceritakan dalam ayat ini, bahwa mereka berdua ini, dari pernikahan mereka berdua akan lahir yaitu Nabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, bahkan Allah memberikan kabar gembira juga bahwa Nabi Ishaq akan memiliki anak yang bernama Yaqub. Maka dari ayat ini kata ulama, ya, daripada ayat ini bisa diambil dalil bahwa Nabi Ibrahim akan bertemu dengan Nabi Ishaq, walaupun padahal ayah Nabi Ishaq atau Nabi Yaqub, padahal ayah daripada Nabi Yaqub sendiri itu belum lahir, Nabi Ishaq. Tapi Allah sebutkan bahwa akan lahir Nabi Ishaq dan akan lahir Nabi Yaqub. Faidah daripada Allah jelaskan ayat ini, kata ulama, bahwa Nabi Ibrahim pun akan ketemu dengan Nabi Yaqub yang adalah seorang daripada cucunya, putra daripada Nabi Ishaq. Qalat ya wailati a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Maka dengan keheranan, kekaguman, sang istri mengatakan kepada para rasul atau para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, apakah aku bisa melahirkan? Kata sang istri tadi, yaitu Sayyidah Sarah mengatakan, wa ana ajuz, aku ini sudah tua. Karena seperti yang tadi kita jelaskan, umur beliau sudah 90 tahun. Wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku pun sudah tua. Karena Nabi Ibrahim tadi kita katakan juga dalam riwayat 100 tahun, dalam riwayat lain dikatakan 120 tahun. Inna hadza la syai'un ajib, sungguh ini sesuatu hal yang mengagumkan, mengherankan. Artinya jarang orang di usia tersebut masih dapat dan mampu melahirkan daripada anaknya. Qalu ata'jabina min amrillah, maka dijawab oleh para malaikat, kalian tidak usah heran karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang datang dari Allah. Artinya bagi Allah sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita manusia dengan usia senja, secara logika mungkin kita mikir orang itu nggak mungkin punya anak. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin mustahil bagi manusia tersebut. Itu salah satu ayat yang bercerita tentang kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Juga dalam ayat lain dalam surat Hijr juga bercerita tentang cerita atau kisah yang sama, juga seperti dalam surat Adz-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun karun faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin fagarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'ujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim qalu kadzalika qala rabbuka innahu huwal hakimul alim. Di kisah yang sama Allah Subhanahu wa taala bercerita, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim, wahai Muhammad, tidakkah pernah kau dengar daripada kisah tamu Nabi Ibrahim? Karena suatu hari tadi Nabi Ibrahim itu kedatangan 3 orang tamu. Iddakhalu alaihi qalu salama, mereka ketika datang mengucapkan daripada salam. Qala salam qaumun karun, maka faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka ketika tamu tadi mengucapkan salam, dipersilakan masuk oleh Nabi Ibrahim. Ya, selanjutnya seperti cerita yang tadi kita jelaskan.
Ya, karena tadi kita katakan bahwa Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang sangat cinta kepada tamu, gemar menerima tamu. Dan Islam pun mengajarkan kita untuk mencintai tamu. Karena Nabi SAW dalam hadis menyatakan, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Kata Nabi SAW, barang siapa yang cinta kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan daripada tamu. Bahkan pernah diceritakan suatu hari Nabi Ibrahim itu yaltamis insan yudifuhu falam yajid ahad yudif. Beberapa hari rumahnya tidak kedatangan tamu. Dia keluar rumah untuk mencari siapa orang yang ingin bertamu ke rumahnya. Falam yajid ahadan yudifuh. Dia enggak ketemu siapapun yang untuk dia jamu. Faraja ila darihi fawajada fiha rajulan qa'iman. Maka ketika itu akhirnya cari tamu tidak ketemu, pulang Nabi Ibrahim. Sesampai di rumah, ternyata di rumahnya ada seseorang yang bertamu. Faqala ya Abdullah ma adkhalaka dari bighairi idni. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tadi, karena orang itu sudah tiba-tiba berada dalam rumah Nabi Ibrahim, dia katakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa yang nyuruh kamu masuk ke rumahku? Kok kamu masuk tanpa izin? Kata Nabi Ibrahim. Maka qala wa man anta? Qala inni dakhaltuha bi idni rabbiha. Maka si tamu tadi mengatakan, aku masuk ini sudah izin daripada Tuhanku, kata tamu tadi. Ternyata tamu itu adalah malaikat. Qala man anta? Nabi Ibrahim bertanya, kamu siapa? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, ana malakul maut. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Arsalani rabbi ila abdin min ibadihi ubashiruhu bi annallaha qad ittakhadahu khalilan. Maka sang malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aku ini diutus oleh Allah untuk mendatangi seorang hamba, yang mana hamba itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang khalil, seorang kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim bertanya, man huwa? Fa wallahi in akhbartani bihi thumma kana bi aqsal bilad la atiyannah thumma la abrah lahu jar hatta yufarriq bainana al-maut. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah tolong kasih tahu saya siapa orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Seandainya orang itu tinggal di ujung negara, di ujung tempat, di ujung dunia, sungguh aku akan datang. Aku ingin bertetangga kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang memisahkanku dengan orang tersebut kecuali kematian. Qala dzalikal abdu anta. Maka malaikat tersebut mengatakan, hamba yang diangkat menjadi khalilullah, kekasih Allah adalah anta, engkau wahai Ibrahim, kata malaikat tersebut. Qala fa bima takhadani rabbi khalila? Qala bi annaka tu'tin nas wa la tas'aluhum. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat tersebut, atas dasar apa Allah Subhanahu wa taala mengangkatku menjadi khalil, menjadi kekasihnya? Maka malaikat itu menjawab, bi annaka tu'tin nas wa la tas'aluhum. Karena kau sering memberi orang, membantu orang, menjamu tamu, dan kau tidak pernah minta balasan dari mereka. Kau tidak pernah minta upah, atau kau tidak pernah minta mereka berbuat baik kepadamu. Dan itu karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu sebagai kekasihnya. Maka pelajaran buat kita bahwa berbuat baik itu adalah sebab turunnya hidayah dari Allah. Berbuat baik itu adalah sebab kita itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar daripada Nabi Ibrahim yang gemar dan cinta akan tamu. Nabi Ibrahim itu punya peternakan yang luar biasa karena dia orang kaya. Setiap ada tamu dia potong kambing, setiap ada tamu dia potong unta. Tak tanggung-tanggung Nabi Ibrahim ketika menjamu daripada tamunya. Nah, maka kembali daripada kisah bisyarah, kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran daripada Nabi Ishak. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa dhalimun li nafsihi mubin. Bahkan sebelum jauh-jauh hari sebelum lahir daripada Nabi Ishak, Allah sudah memberikan kabar bahwa Nabi Ishak pun akan menjadi nabi kepada sang ayah. Bagaimana lihat luar biasa orang tua, bagaimana tidak gembira ketika mendengar anaknya yang belum lahir akan jadi nabi. Sudah Allah nyatakan, wa basyarna bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Kami kasih kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kelahiran Nabi Ishak
dan dia akan menjadi nabiyan minas solihin, seorang nabi, ya, dan akan menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ishak tumbuh dengan besar atas didikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya akan mengikuti daripada jejak sang ayah, dakwah sang ayah. Karena Nabi Ismail, baik Nabi Ismail sebagai saudara daripada Nabi Ishak, mereka berdua ini selalu didoakan oleh ayahnya. Oleh karenanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul inna abakuma kana yu'awwid biha Ismail wa Ishaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang mendoakan daripada kedua cucunya Hasan dan Husain. Nabi mengatakan, sesungguhnya kakek kalian, maksudnya adalah Nabi Ibrahim, selalu mendoakan kedua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Apa doanya? Kata Nabi Muhammad, a'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa yang luar biasa yang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi doakan anak cucunya daripada doa tersebut, dan Nabi mengatakan ini adalah doa yang mana Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan kedua putranya, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, maka penting bagi kita pun mendoakan daripada anak keturunan kita, anak-anak kita, daripada doa-doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak terlepas daripada doa orang tua, didikan orang tua. Maka tidak heran Nabi Ishak pun akhirnya mengikuti jejak sang ayah. Dia berdakwah, dia mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ishak itu dilahirkan di Syam, di negeri Syam. Ibundanya yang bernama Sayyidah Sarah binti Amul Khalil. Sarah binti Amul Khalil. Jadi Sayyidah Sarah ini putri daripada paman Nabi Ibrahim. Jadi artinya Nabi Ibrahim ini sepupu dengan Sayyidah Sarah, ibunda Nabi Ishak. Dari pernikahan mereka inilah lahir daripada Nabi Ishak. Sebagaimana kisah kelahirannya tadi kita sudah ceritakan. Dikatakan Sayyidah Sarah waktu itu yang berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim yang berumur 100 atau 120 tahun alal khilafi. Dan Sayyidah Sarah ketika Nabi Ishak beranjak dewasa, sudah besar, Nabi Ibrahim berwasiat atau berpesan kepada Nabi Ishak untuk menikah dengan agarib abi, daripada kerabat-kerabat Nabi Ibrahim. Artinya tidak diizinkan menikah dengan perempuan sembarangan, tetapi menikah dengan keluarga-keluarga daripada Nabi Ibrahim, karena mereka mengetahui keluarganya orang-orang yang baik. Maka menikahlah Nabi Ishak dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah, itu istri daripada Nabi Ishak. Dari pernikahan dua orang ini, Nabi Ishak dan Rifqah ini, maka lahirlah daripada dua putra. Yang pertama namanya Al-Isa, kembar. Jadi Nabi Ishak ini punya anak kembar. Pertama namanya Al-Isa, dan kata ulama dari Isa inilah nanti turun-temurun keturunan daripada bangsa Rum, bangsa Romawi. Orang-orang Eropa sekarang ini banyak nyambung nasab mereka kepada Al-Isa, putra daripada Nabi Ishak. Lalu setelah itu lahirlah Nabi Yakub. Ya, ini dua putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak punya dua putra, bahkan dikatakan kembar, lahir duluan Isa, setelah itu lahir Yakub. Makanya diberi nama Yakub. Yakub itu yang lahir belakangan itu Yakub. Dan Yakub adalah seorang adik daripada Al-Isa. Dan Nabi Ibrahim tadi berdakwah di negeri Syam, melanjutkan daripada dakwah sang ayah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim atau Nabi Ishak alaihissalam tawaffahullahu ta'ala ba'da tawil an mi'ah wa thamanin sana. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Wa dafanahu abna'uhu fil Khalil bi Palestin fi Hebron wa ummuhu Sayyidah Sarah. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak ketika wafat di usia 180 tahun, beliau meninggal dan dimakamkan di Hebron, di satu kota di Hebron, itu berada di satu tempat Al-Khalil, sekarang namanya di Palestina.
dimakamkan di situ, dan juga di situ dimakamkan daripada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ummu Sayyidah Sarah, dan juga dimakamkan di situ daripada ibundanya Sayyidah Sarah. Dan dikatakan tufiya Ishaq ba'da ghiyab hafidihi Yusuf bi Mesir bi 12 sana. Nabi Ishaq ini wafat ketika Nabi Yusuf hilang selama 12 tahun. Karena Nabi Yusuf ini adalah cucu daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf. 12 daripada putra Nabi Yakub, salah satunya Nabi Yusuf. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, kata Nabi Muhammad, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Makanya tadi saya katakan Nabi Ishaq ini hidup dikelilingi para nabi. Dia punya ayah nabi, punya saudara nabi, punya anak nabi, punya cucu nabi. Ya, bahkan dikatakan tufiya Ishaq fi sanatil istawzara fiha Yusuf bin Mesir. Jadi Nabi Ishaq sempat ketemu dengan cucunya Nabi Yusuf. Bahkan meninggal Nabi Ishaq ketika dikatakan 12 tahun setelah hilang daripada Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan Nabi Ishaq ini meninggal di tahun ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir di Mesir. Di cerita atau di kisah yang panjang, di kisah Nabi Yusuf yang pada akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir. Pada saat Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir, maka pada saat itulah Nabi Ishaq meninggal dunia. Tadi dimakamkan di Hebron dan di dekat daripada makam sang ayah dan makam sang ibu yang sekarang berada di Palestina. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini? Pertama, pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim seorang yang sangat memuliakan tamu, dan begitulah kita diajarkan di dalam Islam untuk memuliakan daripada tamu. Yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa. Ya, ketika beliau dan istrinya lama tidak memiliki anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian. Makanya dalam satu ayat tadi dikatakan, sampai terheran-heran istri daripada Nabi Ibrahim. Dia katakan, wa ana akim, katanya, saya ini orang yang sudah mandul kalau bahasa kita, sudah tidak bisa lahirkan anak lagi, tambah lagi di usia tua. Tapi lihat bagaimana mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dianugerahkan seorang anak. Kita pun demikian, terkhusus mungkin para pemirsa yang lama menikah tapi belum punya anak. Pertama, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah, di zaman Nabi Musa itu pernah ada seorang perempuan, suami istri datang kepada Nabi Musa. Dia katakan, ya Nabiullah, wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah, kami ini sudah lama nikah, tidak punya anak. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hambamu menginginkan sesuatu yang kau lebih tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku takdirkan dia tidak punya anak. Keesokan harinya ketemu Nabi Musa dengan suami istri ini, disampaikan, kata Allah, kalian sudah ditakdirkan tidak punya anak. Tapi dua suami istri tidak pernah putus asa. Besok-besok datang lagi kepada Nabi Musa. Dia katakan, ya Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah ya untuk agar memberi kami anak. Disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Musa kepada Allah, dan sama jawabannya, takdir mereka tidak punya anak. Tapi mereka tidak pernah putus asa, berkali-kali minta doa, bahkan melalui daripada Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa ketika berjalan melewati kampung sang suami istri ini, dia melihat si istri lagi gendong bayi. Kaget Nabi Musa. Ditanya, itu anak siapa? Kata Nabi Musa. Maka sang perempuan mengatakan, loh, ini anak saya. Ya, bingung Nabi Musa melihat kejadian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan takdirnya orang itu tidak bakal punya anak. Tapi subhanallah, Allah berikan anak. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa tanya sama Allah, ya Rabb, ya Allah, kau katakan bahwa orang itu tidak bakal punya anak. Tapi subhanallah, saya lihat kemarin dia gendong bayi dan dia bilang anaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, aku malu sama hambaku. Iya, memang dia sudah kutakdirkan tidak punya anak, tapi dia minta berkali-kali kepadaku, aku malu menolaknya, makanya aku berikan dia anak. Nah, itulah pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim di usia senja masih mendapatkan seorang putra, bahkan putra yang menjadi nabi. Maka pelajaran, jangan pernah kita putus asa.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita meminta dan mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala.